Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Prima Garden Keponagung Sukodono rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah, kemudian kita baca doa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susanabana umatina wa jaddatina wa ustadina masyikhina, khusus malifil kitab Nasaihul Ibad Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima biddaraini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa jamaah Masjid Al-Ikhlas Keponagung yang telah mewakafkan hartanya, yang telah berjuang untuk kemakmuran masjid ini, yang telah meninggal, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahannya, mudah-mudahan diterima seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah. Yang masih hidup, mudah-mudahan yang memakmurkan Masjid Al-Ikhlas Perumahan Prima Garden ini tetap oleh Allah diberikan barokah umur, barokah sehat, barokah rizki, istiqomah, dan kelak kalau kembali kepada Allah mudah-mudahan sama-sama bisa meraih husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala aidan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi sebulan sekali hari Jumat ngaji kitab Nasaihul Ibad. Pengarangnya adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang menjelaskannya itu adalah Al-Imam atau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, dengan sedikit tambahan kami tuliskan di sini. Jadi dari penjelasan beliau berdua kita berikan tambahan-tambahan hadis yang ada yang berkenaan dengan tema. Tema kita tentang dekat dengan ulama dan memperhatikan nasihat hukama. Ada dua istilah, ulama dan hukama. Coba kita baca makolnya dulu, perkataan yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasaihul Ibad.
alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian itu duduk bersama para ulama. Wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan para ahli hikmah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba, akan menghidupkan hati al-mayyita, yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo, sebagaimana Allah menghidupkan bumi, alimaitata, yang mati, bima il mator, dengan air hujan. Ulama itu jamak ya, dari kata alim. Makanya kalau kita ngomong alim ulama itu sebenarnya salah kaprah, tapi kadung dimaklumi bersama ya. Jadi alim itu orang yang berilmu. Jadi ini ada ilmu agama, ada ilmu selain agama. Dan inti dari ulama itu dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah mereka itu orang ulama. Jadi karakter ulama itu selain pinter, alim, itu ada rasa takut kepada Allah. Dan yang diridhoi oleh Allah itu ya orang yang takut ini. Maka dalam surat Al-Bayyinah itu di ayat terakhir, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yang diridhoi Allah dan mereka itu ridho, yaitu liman khasyya rabbah, mereka yang takut kepada Tuhannya. Jadi kalau ulama ini memang benar-benar dasarnya takut kepada Allah, maka dia akan hati-hati. Jadi tidak ada hukum pesanan, itu enggak ada. Ya, zaman akhir itu kan ada hukum pesanan ya, sesuai dengan yang mesen wani piro kan. Maka zaman akhir itu kita mencari ulama yang murni, yang benar-benar alim, apalagi ditambah wiroi. Wiroi itu memang zuhud beneran, itu enggak semudah yang dibayangkan. Dan itu sangat sulit sekali. Nah ini ya tentang ulama. Dan akhirnya apa? Kalau kita lagi gersang, kalau kita lagi suntuk gitu, paling enak itu mendekati majelis-majelis yang di situ ada orang soleh dan ada orang alim atau para ulama. Ini ujiani tombok ati kono limo, salah satu diantaranya wong kang soleh kumulono kalimat soleh. Jadi ulama niki nanti cenderungnya harus soleh, harus alim, harus takut kepada Allah. Berat sekali itu. Nah, ini istilah ulama ini nempel, dan itu akan gak tanggung-tanggung. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang kita lihat sekarang itu adalah ulama yang benar-benar konsisten terhadap sunnah Kanjeng Nabi, dan juga takutnya kepada Allah. Nah, ini saya kasih keterangan hikmah. Hikmah itu, sedangkan hukama siapa? Nah, hikmah itu sendiri adalah ilmu yang bermanfaat. Hukama orang ahli hikmah yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala, selalu tepat ucapan dan perbuatannya. Sedangkan ulama orang alim yang mengamalkan ilmunya. Maka para pendahulu kita yang notabene mereka sudah pasti ulama, mendirikan bangsa kita ini sampai mencetuskan Pancasila itu. Jadi Pancasila itu sebenarnya itu bukan produk Soekarno, produknya para ulama. Gitu, dan di situ di sila keempat itu sangat jelas sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ada kalimat hikmahnya ini. Karena kalau seandainya yang mimpin itu bukan orang yang hikmah,
Orang yang benar-benar yang dikedepankan itu adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kemanfaatan, kemaslahatan, bukan kepentingan pribadi, hancurlah. Akhirnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, akhirnya ditambah lagi dalam permusyawaratan, perwakilan. Ini nilai religi itu di Pancasila luar biasa loh. Jadi lima-limanya itu kalau kita renungkan itu ya memang Islami beneran itu. Bahkan ketika pembukaan Undang-Undang Dasar itu, jenengan kan itu. Jadi para ulama kita, pemimpin bangsa kita, para alim ulama yang mendirikan negeri ini, pandangannya itu nggak hanya sesaat itu, jauh ke depan. Dan mengakui bahwa atas berkat rahmat, bukan kalimat Tuhan yang disebut. Atas berkat rahmat Allah, di situ kalimat Allah kan? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan kan banyak, tapi Allah kan tetap satu kan itu. Tapi setelah itu mencelek ke Pancasila, akhirnya di situ ditambahi, walaupun disebut Tuhan, ketuhanan, ditambahi terakhirnya itu, yang Maha Esa. Itu kan Qul huwallahu ahad. Kemudian la ilaha illallah, masuk itu sudah. Maka ulama kita terdahulu itu adem gitu loh. Ulama itu yang memperkeruh suasana, itu bukan ulama itu. Ngelama itu namanya. Gitu badan. Ulama itu bagaimanapun kalamnya itu perkataannya hikmah, adem. Walaupun berhadapan dengan orang ahli maksiat pun adem, nggak langsung memvonis dia neraka. Ulama beneran itu. Nah, kalau ada seorang ustadz, yang ngaku alim, dia alim, kemudian menjumpai ahli maksiat langsung, kamu tuh merokok kamu itu. Nah, itu bukan ulama, itu ngelama itu. Betul. Jadi ulama-ulama kita itu lebih cenderung adem. Maksudnya adem itu membawa kemaslahatan yang dipandang itu nggak hanya sesaat, jauh ke depan. Jadi wali-wali songo itu ini di awal mulanya. Jadi wali Allah yang kita kenal dengan wali songo, sebenarnya bukan hanya songo, banyak wali, tapi yang sudah masyhur itu songo. Dan kebetulan di Jawa Timur ini luar biasa paling banyak. Dan baik Jawa Timur kabeh. Jadi kalau di Gresik menemukan di situ makamnya wali yang kita kenal dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim, itu tua. Kemudian di situ di Jawa Timur dulu nih, di Jawa Timur. Dari awal Syekh Jumatil Kubro, nah itu KKI Sunan Ampel. Kemudian dari Syekh Jumatil Kubro, di situ ada Syekh Asmarkondi yang di Tuban nih, perbatasan Tuban sama Lamongan adikku. Nih. Kemudian ada lagi Sunan Ampel, jelas nih. Jadi kalau saya lihat itu ulama atau wali-wali itu memang keturunan memang. Anak-anak itu jadi wali-wali beneran, itu memang tirakatan wong tua kan, ya. Ulama anaknya ulama beneran. Karena apa? Tahu bagaimana mencetak ulama. Makanya kita ya kalau bukan ulama, bukan alim, ya setidaknya anak kita harus alim dan ulama gitu dan gitu. Coba amati jenengan, rentetan Sunan atau Wali Songo itu bersaudara, itu hubungannya itu raket sekali itu. Nggih, dari Syekh Jumatil Kubro, kemudian nama ini Syekh Asmarokondi, ini masih Syekh Jumatil Kubro ini kakeknya Sunan Ampel. Syekh Asmarokondi ini ayahnya Sunan Ampel. Dari Sunan Ampel ini ada anaknya yang juga Sunan juga, dua anak Sunan Ampel. Yaitu Sunan Bonang, itu putranya Sunan Ampel yang ada di mana Sunan Bonang itu? Tuban kan gitu. Kemudian di Gresik, di situ ada Sunan bukan di Gresik, di Lamongan Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat sama Sunan Bonang ini masih saudara karena ini anaknya Sunan Ampel. Sunan Giri, muridnya Sunan Ampel dipek mantu Sunan Ampel. Sampai gitu. Syekh Maulana Isa pamani Sunan Ampel, dulure sinten Syekh Asmarokondi. Ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah,
Di situ ada Sunan Kalijogo. Siapa Sunan Kalijogo? Muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang ini anaknya Sunan Ampel, bulat kan? Gitu, Madan. Di situ ada Jawa Tengah itu Sunan Kudus. Sunan Kudus itu siapa? Muridnya Sunan Ampel. Di situ ada Sunan Muria. Sunan Muria itu anaknya Sunan Kalijogo, bulat kan? Bulat. Baru nyelempang sret Jawa Barat, di situ ada Syekh atau Sunan Gunung Jati. Yes. Jadi kalau kita perhatikan para alim ulama itu memang pandangannya jauh. Karena apa? Di situ ahli hikmahnya ada. Jadi ulama plus hikmah. Jadi ini nggak berdiri sendiri gitu. Kalau jenengan amati kisah-kisah para alim ulama itu. Kalau kita kenal di negeri kita itu kiai lah, itu nggak pernah memvonis jelek sama siapapun. Nah, kalau ada kiai memvonis jelek pada siapapun itu ya, itu bukan hukama lagi itu, hanya sebatas apa? Alim tok, tapi bukan hukama. Sampai sempat ada cerita itu seorang kiai, kan namanya kiai itu tamunya banyak kan, gitu. Nah, di antara tamunya ini adalah seorang wanita yang, mohon maaf nih, wanita tunasusila. Nah, sang kiai tahu ini ahli zina gitu. Kalau mungkin kita langsung vonis, megah aku sama mau neraka kan gitu ya. Tapi kiai santai saja. Wonten apa, Mbak? Kiai, kula nyuwun dungane. Dungo napa? Kalau saya laris, kira-kira jenengan dadi kiai ini ngono ndongakno ta mboten? Lah apa aku ndongakno? Aku mela-mela dosa lan nggih mboten. Nggih, karena pikiran kita bukan hukama, kita cuma alim saja mungkin. Sang kiai ini nggih santai mawon, ndongakno laris ta, Mbak. Nggih, Yai, niki sepi. Kula butuh gawe napa nggih? Bayar kos-kosan, hidup, make up kula nggih larang. Ya ini apa? Ditungakno, ya wis tak tungakno laris. Tak tungakno laris. Pun mantuk wis. Semangat untuk yai ditungakno ya. Nah, iku lho, alim ulama kan, alim hukama kan. Lajeng berapa minggu kemudian datang dan nangis itu. Jadi sowan nang kiai itu nangis. Lah, Mbak nangis kok mrene maneh iku lha kok ambek nangis-nangis. Ampun Yai, nyuwun tolong. Lho tolong apa maneh? Kak laris ta. Mboten masalah lain. Justru kula nyuwun tolong donga jenengan cabut kula niki kelarisen. Oh. Kelarisen. Biasane siji ku nekak-nekakno saiki 10 pasiene. Wis ngene lho, Mbak. Sampe nek kanggo hanya makan, minum atau kehidupan sehari-hari. Lah apa sih dolek kiling ngono. Wis kok santri-santri kok pondok gini lho melok nyantri ini. Akhirnya napa? Jadi jalaran itu sang wanita tunasusila ini akhirnya apa? Dapat hidayah, tobat. Loh. Itu beran alim plus ahli hikmah. Jadi nggak langsung divonis. Makanya yang lagi rame-rame sekarang itu kan nama yang di militer Gus Idam ST itu kan ada segelintir orang yang menumpang ketenaran hanya mengkritik dan seterusnya. Awakmu ku sapa iso nobatno wong sak monten katai sing notabene itu tanda kutip orang marginal minggiran gitu mboten. Nggih, gak sembarangan dakwah itu. Terus nggih Sunan Bonang jenengan pirsani, Sunan Bonang bagaimana menghadapi Raden Syahid nggih leres Sunan Kalijogo ini sinten awale Raden Syahid niku nggih Raden Syahid nggih jadi Raden Syahid ini kan awalnya napa ngerampok kan tapi dalam tanda kutip ngerampoknya dibagikan kepada yang fakir miskin ngono lho nggih tapi tetap ngerampok ngoten. Nah ketemu seorang guru kelihatan iki tongkat iki larang iki. Akhirnya katanya dirampok pisan.
Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan beliau Sunan Bonang? Apakah langsung apa niku bertindak kasar? Enggak. Awakmu kepingin tongkatku dah. Lah apa sih tongkatku itu kan apa-apa. Nek kepingin mas-masan kiling go tongkat iki lho, belum. Tongkati ditudingno nang ndi? Pohon apa? Jambean niku. Kalang-kaling tak jambe wis ngono iku. Delok niku penek. Didelok ternyata pohon itu berubah menjadi emas. Langsung menek ini. Ternyata jatuh semuanya di situ jalaran, akhirnya apa? Berubah pikiran. Iki bisa ngerubah pohon dadi emas, berarti wong iki digdaya nih. Napa jenenge? Nek biyen niku jenenge sakti. Aku kudu meguru nih. Dengan nafsu pengen sakti ngoten niku wong cek enom. Kali Sunan Bonang diapaaken? Wis ngene ae nek kepengin awakmu pin dadi santriku, ngene ya mrene. Tunggu ana tongkatku iki. Tapi ojo sampai beranjak dari tempat itu sebelum aku datang menemuimu. Siap. Nah, jeneng arek enom kan gitu. Nah, akhirnya pertama kali pergolakan hati ini jelas dirasakan rasin saya, tapi setelah itu mulai makanya kuat berhari-hari namanya Topo. Akhirnya dikenal dengan Sunan apa? Kalijogo. Ini kalau kita lihat itu apa? Seorang sosok alim, orang ulama plus hukama itu enggak sembarangan. Enggak sekedar muncul tiba-tiba jadi alim, enggak bisa. Tiba-tiba jadi ahli hikmah, tidak bisa. Semuanya pasti melalui proses. Mana saya nggak heran, kiai-kiai itu kalau sudah ketemu kiainya luar biasa, ketawaduan. Karena apa? Akhlak fauqal ilmi, adab itu fauqal ilmi. Adab tata krama itu di atas ilmu. Buat apa? Ilmu pinter tapi nggak punya akhlak atau tata krama, adab. Adem loh. Saat kiai satu dengan yang lain itu ya Allah, podo saling napa nggih? Berebut cium tangan atau apa ya Allah. Padahal ini ulama besar gitu. Awak dhewe duduk apa-apa salaman gak gelem. Gitu betul. Karena apa? Karena mereka memang benar alim plus itu ahli hikmah, ulama plus hukama. Maka kalau sudah seperti itu, dekatin. Kalau hati kita lagi segelisah, hati kita lagi gersang, dekati mereka. Kumpul di majelis sing adem. Jangan majelis itu yang membuat kita tuh semakin napa nggih? Semakin benar karpe dewe, yang lainnya dosa, yang lainnya neraka, yang lainnya gak pantas masuk surga, awak dewe sing masuk surga. Itu bahaya itu. Makanya mereka-mereka yang tobat dari aliran yang seperti ini cerita sebenarnya. Mereka itu cerita apa? Dicekoi, semuanya yang diajarkannya itu paling benar. Yang lainnya salah, dan kalau yang salah itu berarti neraka kabeh. Karena tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya. Berarti neraka kabeh. Itu dicekoi terus itu. Akhirnya apa? Ngelihat orang lain itu yang nggak berbeda, yang nggak sama dengan itu sinis neraka. Kok iso segitunya itu? Apakah yang memvonis neraka tidak itu kita? Bukan. Makanya kadang kita itu jangan sekali-kali kita suudon sama orang loh. Dalam artian suudon itu apa? Langsung dalam otak kita, wong iku neraka. Jangan. Bisa jadi orang yang bejat itu di tengah perjalanannya dia dapat hidayah dan menjadi lebih dekat dengan Allah daripada kita yang sekarang ini mungkin merasa dekat dengan Allah, merasa orang soleh, ternyata di tengah perjalanan kita nggak lebih bejat daripada orang yang bejat itu. Naudzubillah. Itu kalau kita pegang, kita itu dengan siapapun nyantai kita itu. Gitu benar. Karena kita nggak tahu ke depannya. Hidayah ini lo unik. Betul? Allah tuh kalau sudah ngasih hidayah itu jalannya itu indah sekali gitu loh. Ada. Jadi ya banyak ya kisah-kisah mereka yang mendapat hidayah yang asal usulnya kayak gitu. Wis, contohlah yang sudah terkenal lah dan meninggal dan insya Allah husnul khotimah. Siapa yang nggak kenal bandar narkoba sekelas ini? Budiman sini? Verdi Budiman.
Nggih wis niku jenenge. Lali kula jenenge lali tapi kisahnya rada eling-eling titik. Dengan flashback lagi video yang awal ketika ditangkap, bagaimana beringasnya dan seterusnya. Kemudian karena memang Allah nggak akan tebang pilih, nggak akan milih-milih yang dikasih hidayah. Di dalam penjara Nusa Kambangan akhirnya di situ menemukan kenikmatan kehidupan. Setiap hari nggak lepas dari Al-Quran, tahajud dan seterusnya. Karena dia beruntung apa? Tahu meninggalnya gitu. Kita kan nggak tahu meninggalnya kan ya. Jadi sang yang divonis hukuman mati ini tahu mau meninggalnya kapan. Yang jelas dia akan dieksekusi kan gitu. Akhirnya apa? Yang dilakukan? Wah luar biasa. Mencari bekal agama dan seterusnya ngelakoni subhanallah. Mungkin sholatnya awak dewi gak ada apa-apa nih. Maca Qur'annya mungkin beda. Dalam artian males kita itu. Sampai detik-detik mau dieksekusi itu permintaannya satu dong. Tolong nanti kalau saya dieksekusi mata saya jangan ditutup. Saya ingin menyaksikan malaikat mencabut nyawa saya karena saya takut karena mempertanggungjawabkan betapa besar dosa yang sudah saya lakukan. Akhirnya apa? Setelah meninggal itu kan harum dan seterusnya, meninggalnya tersenyum. Guys, sebenarnya kan ya itu yang bejat, kemudian Allah menetesi hidayah, ngasih hidayah, berubah menjadi yang paling baik daripada yang mungkin sekarang gak bejat. Betul namanya. Ini maka di sinilah. Maka kita itu dalam kitab ini kita disuruh deketilah ulama, dengarkan omongannya. Tapi ulama yang ahli hikmah, ulama yang membawa ketentraman, ketenangan, bukan ulama sing ngompor-ngompori. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Makanya di sini jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Ada 3 istilah lagi ini. Duduklah bergaul dengan para pemimpin. Penting juga, pemimpin itu penting. Umaro itu penting. Wasailul ulama, bertanyalah kepada para ulama, wa khalitul hukama, dan berkumpullah dengan para ahli hikmah. Jangan menjauh dari umaro. Negeri ini aman. Indonesia ini aman. Kenapa? Salah satu faktornya karena apa? Kedekatan ulama dan umaro. Penting ini, penting. Karena umaro ini pemegang kebijaksanaan, undang-undang, kebijaksanaan dalam otoritas pemerintahan. Gitu, Madan. Coba jenengan seandainya negeri kita kayak Swedia, jenengan kalau lihat di Eropa nih, Quran disobek-sobek, di apa noniku, ide-ide dan seterusnya, diam kan? Kenapa? Karena ulamanya nggak ada apa-apanya di hadapan umaro. Akhirnya kan nggak diapa-apakan karena termasuk hak asasi dan seterusnya gitu, Badan. Bahkan dilindungi, bahkan polisinya lihat pada saat itu polisinya jaga-jaga. Ini beraksi dengan sedemikian rupa, bejatnya itu. Kita cuma bisa mengutuk saja. Lalu sama Badan. Kenapa? Karena ulamanya nggak ada kekuatan di depan umaro dan negeri kita. Alhamdulillah Indonesia selama kita masih sinergi antara ulama dan umaroknya, insya Allah sampai kiamat pun aman. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Kita beruntung sekali. Maka kalau ada ulama mendekat ke umarok itu, ya jangan disalahkan. Ya memang tugasnya. Tugas paling berat itu apa? Tugas paling berat itu mengingatkan umarok. Tapi kalau ada umaro sudah datang ke ulama, sudah memberikan apa niku minta nasihat kepada ulama, itu tanda umaro yang benar-benar luar biasa. Pernah dulu Sayyidina Khalifah Harun Ar-Rasyid, ini itu ibaratiku raja dari Bani Harun Ar-Rasyid itu Abbasiyah. Kekuasaannya 2/3 dunia. Tapi kalau lagi gelisah kemana? Lagi gelisah itu mendatangi para ulama dan hukama. Jadi ulama yang ahli hikmah. Cuma hanya sekedar ingin mendengarkan perkataannya. Nek saiki kan kumpul majelis ini lah gitu.
Jadi sang sultan nih, sang khalifah nih, kadang kalangnya ngajak ulama kumpul, ya ngobrol gitu. Karena pada suatu hari ini, karena memang saking gelisahnya ini, ada ulama pada saat itu kalau nggak salah namanya Ibnu Samad. Nah, jadi karena dia gelisah, akhirnya minta petua, minta nasihat. Dan nasihatnya nggak langsung dinasihati, enggak. Setelah minum, ada pelayan memberikan minum. Kemudian sama sang ulama ahli hikmah tadi menahan. Mohon maaf, sang khalifah Amirul Mukminin. Ada apa? Saya tolong dijawab pertanyaannya sebelum Anda minum. Loh, kenapa? Kira-kira seandainya di bumi ini tidak ada air kecuali cuma satu gelas yang seperti yang di tangan jenengan itu, apa yang akan jenengan lakukan untuk mendapatkan air itu? Apa yang dikatakannya? Saya kalau ingin mendapatkan air segelas ini, saya akan taruhkan setengah dari kekayaan saya untuk mendapatkan harta ini. Air segelas itu. Oh, setelah itu diminum. Setelah selesai diminum, ditanya lagi, wahai sang khalifah, seandainya air yang sudah masuk ke tubuh jenengan tadi nggak bisa keluar, lantas apa? Dengan apa yang jenengan tebus? Dengan apa? Dengan seberapa yang bisa jenengan tebus agar air yang sudah ada di dalam perut segelas tadi bisa keluar? Apa yang terjadi? Saya akan menebusnya dengan separuh harta saya lagi. Entek kan? Berarti harganya segelas air itu satu. Semua kekayaannya Harun ar-Rasyid kan gitu. Dari situ kan pelajaran itu. Loh, itu ahli hikmah. Beda dengan Abu Nawas. Abu Nawas sih gimana? Kalau jangan baca-baca kisah Abu Nawas guyu-guyu dewe. Tapi ya masuk akal. Nah, itu wis. Abu Nawas ahli hikmah dan seterusnya bisa jadi itu. Walaupun pernah dikisahkan Imam Syafi'i itu nggak mau nyolati Abu Nawas itu. Tapi ternyata setelah tahu bahwa Abu Nawas itu membaca syairnya yang kita kenal iktiraf itu nangis. Coba sosok Abu Nawas itu wes macam-macam lah. Ada yang mengklaim ini dan seterusnya. Tapi setelah melihat syair yang kita kenal dengan iktiraf ilahilas itu, berarti luar biasa hikmahnya di balik ilmu yang dimiliki siapa? Abu Nawas. Dengan apal ilah saya itu dalam sekali itu. Bagi orang yang pendosa itu. Bon. Jadi Umaro ini kalau udah gandeng hebat. Jadi kalau Umaro ini melakukan sebuah ini ada mengingatkan gitu. Ojo ngono. Atau kalau ingin menentukan sesuatu itu minta pendapat. Dos pundi niki resi yok nopo. Tanya kepada para ulama atau ahli hikmah. Jangan keling ngoten, mungkin akhirnya udah dingin, enak kan ya. Gitu mboten? Nggih. Negeri kita saking dekatnya ulama dan umara ngadakno acara besar-besaran, majelis sholawat, majelis zikir yang dihadiri jutaan masa, santai saja, aman-aman saja. Gitu mboten? Nggih. Coba ngadakan kayak gitu di Arab, di Mesir, di Saudi gitu. Ngalah. Ngaji keling ini itu diawasi ini ki. Adik nyinggung masalah pemerintah, iso-iso ustadz atau kiai ini ulama langsung digelendeng wisan. Negeri kita enak. Pengajian umum, semarak di mana-mana, gitu mboten. Nggih. Padahal yang guyon-guyon ngono kadang ngono ya adem kan sing tukaran. Pokoknya selama di situ ada ulama, di situ adalah majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat, aman-aman, nggak ada tukaran. Tapi kalau di situ majelis orkes, majelis, mau isine ku, oh isine ngoten lah, isi tukaran nih, tawuran nih, gitu macam. Karena beda. Balik. Jadi kita disuruh kalau ingin mendapatkan ketenangan itu ya datang ke mereka-mereka yang ngerti. Kita dengarkan omongannya enak adem gitu loh. Saya kadang kalau dengar di YouTube atau apa tak dengerin adem omongan itu enak gitu.
Di samping kita tambah wawasan, terus jok atau guyonan atau mungkin penyampaiannya juga enak gitu. Nggih ngoten nggih. Nggih. Kalau Ustadz gimana? Saya jauh dari mereka. Saya itu bukan ulama ini. Saya bisa mungkin ngelama paling. Kita itu apa? Butiran debu dari sekian mutiara-mutiara yang ada. Nah, itu nggih. Jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Diulangi lagi ini. Bergaulat dengan ulama, bersahabatan dengan para ahli hikmah, dan bercampulah dengan para pemimpin. Enak nanti. Nggih, ngoten. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Kemudian lanjut. Lanjut. Tak terasa ini ngalor ngidul ini. Nggih. Ulama yaitu orang yang alim tentang hukum-hukum Allah. Mereka berhak memberikan fatwa karena lebih ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tetapi kalau kita nggak tahu, tanya yang ahli dzikir, bukan ulama. Dalam artian apa? Ulama yang ahli dzikir. Kalau ahli dzikirnya di situ ada ulama, berarti keputusan fatwa yang dikeluarkan itu nggak sepihak. Gitu. Mesti fatwa yang membawa apa? Membawa kemaslahatan. Hukama yaitu orang yang mengetahui zat Allah saja. Bergaul dengan mereka ini membuat mereka menjadi terdidik. Karena dari hati mereka bersinar cahaya makrifat mengenal Allah dan rahasia-rahasia. Dan dari jiwa mereka membias sinar keagungan Allah. Bahkan memandang wajahnya pun adem. Ya Allah, seperti ini. Kadang kalau kita dari aura itu kan kelihatan sebenarnya. Auranya Ustadz gimana? Buseng aura saya ini. Kalau jenengan lihat para alim ulama, ya Allah, lihat gitu, aduh gitu loh. Ngaten ya, nggih. Yang sekarang yang pernah rame beberapa hari yang lalu itu kedatangan siapa? Habib Umar bin Hafiz itu jenengan lihat saja senyumannya, wajahnya itu, lihat tok seneng gitu. Gini benar? Nggih. Karena apa? Memang kategorinya udah yo alim, yo hukama, ulama, yo hukama. Jadi omongan itu nggak ada menyakitkan, mesti bimbing orang itu menjadi ayem gitu. Coba lihat sing nek YouTube itu sapa sing ngomong itu, aduh, omongan iku ngelokno, omongan ini, aduh, delok iku ketem-ketem ngono. Nggih mboten? Wis kata sebut jenenge menurut dhewe ngono. Itu duduk ulama, duduk kiai. Ngelama niku ya. Betul. Maka jenengan itu dengan kondisi yang globalisasi atau media sosial yang sangat dahsyat ini ya harus punya filter lah. Kalau nggak kuat-kuat dasari jangan sembarangan mendengarkan pengajian. Pengajian ini saya melihat ustadznya siapa. Ngerti ya? Ibaratnya kiai ini sapa ini. Tapi nek jenengan daripada bingung sampean buka YouTube saya aja lah aman. Daripada bingung channel Usbuk ngono aman wis ta. Daripada bingung wis ketemu wonge langsung wis nggih. Daripada itu sampean doleki pengajian Usbuk itu model apa ngoten. Kan udah saya tak delok itu pengajian saya itu lebih dari 1000 ternyata. Wah, luar biasa ternyata. Allah memberikan saya kesempatan untuk berdakwah itu. Ternyata live streaming walaupun nggak pernah dapat royalti. Pikiran saya nggak tutup ngono. Wis penting ngaji, shooting, nggak usah ngerti ono sing ngrungokno alhamdulillah. Jadi yang mendengarkan bukan hanya di tempat saja, bisa jadi sambil tidur. Ada yang curhat. Kalau niku ben kate turu masih nyetel YouTube jenengan Ustaz. Nah, mosok sih itu. Sampai keturun. Wah, kula berarti gawe peneman tidur hari. Ngoten nggih. Nggih. Wis. Kubaro yaitu orang dianugerahi keduanya, antara ulama hukama menjadi satu. Wah, hebat sekali. Punisa, mboten krasa jane nggih. Makanya kita itu kalau jauh dari ulama di sini, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha
maka apa yang akan terjadi? Fayabtali yaumullahu bisalati baliyatin. Dia akan ditimpa 3. Aulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbin. Keberkahan akan hilang. Kenapa? Karena orang-orang itu mencari rezeki itu sakar PDW, nggak tahu hukum, nggak peduli hukum ya semua. Sing penting oleh, kan hilang berkah. Ya. Kemudian yusallitullahu ta'ala alim sultanannya nggak dekat dengan ulama, akhirnya ya sakar PDW hukum. Naudzubillah, kalau sudah pemimpinnya kayak gitu, ya Allah begitu mencekamnya. Orang sholat dibubarkan, orang baca Al-Quran dihukum. Kayak zamannya di Turki ini ketika khilafah Utsmani hancur, diganti dengan Ataturk kan itu. Akhirnya mati pun bumi nggak mau nerima itu Kamal Ataturk. Gitu, sampai detik ini baunya pun busuk. Itulah orang pemimpin yang sombong dan menghancurkan nilai Islam itu karena itu ya akhirnya diajab dunia sampai akhirat. Dan yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Maka kalau kita jauh dari ulama, ya matinya angel, dolek husnul khotimah angel. Alias akhirnya jadi apa? Su'ul khotimah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang muhibbunal ulama, orang yang cinta para ulama, cinta para habaib, cinta kepada mereka-mereka yang ahli hikmah. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada setiap kelebatan, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma allimna bima 'allamtana wanfa'na bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya. Tolong saya dimaafkan nggih. Nggih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.